Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, harapan Pak Guru dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, walaupun pembelajarannya kita jarak jauh. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu, agar apapun yang kita pelajari selalu teringat, selalu tersimpan di memori kita, mudah-mudahan berguna untuk kedepannya. Baik, anak soleh dan soleha, Pak Guru sendiri yang akan memimpin doanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian, kalian telah mengenal wujud benda ya. Kita sudah pelajari ada yang benda padat, cair, dan gas. Kalian juga anak-anak sekalian sudah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Nah, kira-kira perubahan wujud apa saja yang akan terjadi seperti itu? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Makanya mari kita akan pelajari kira-kira perubahan wujud benda yang ada di sekitar mata, di sekitar kita semua. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, misalnya hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya beberapa saat. Es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana jika kalian meletakkan es batu di luar? Pasti lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Lama-kelamaan, misalnya juga seperti kita memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut apa? Mencair atau melebur. Saya ulangi. Jadi perubahan padat, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Perhatikan, apakah yang dimaksudnya mencair? Jadi mencair ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Karena pengaruh apa? Karena pengaruh panas. Nah, coba perhatikan lagi. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Nah, perhatikan, misalnya lilin. Lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Ada lagi yang lain, misalnya apa? Mentega. Ketika mentega dipanaskan, pasti akan mencair. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh panas, ya. Jadi ketika misalnya lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh, itu karena panas. Mentega juga begitu, akan dipengaruhi oleh panas. Nah, di sini lagi ada beberapa
contoh yang mencair dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Nah, pasti di rumah sering menggoreng menggunakan mentega ketika dimasukkan di kuali, pasti akan mencair kalau dikena panas. Kemudian es batu, nah, atau es krim akan mencair juga jika dipanaskan. Jadi benda apa saja, misalnya seperti benda padat, misalnya mentega, es krim, es batu, ketika dikena panas pasti akan mencair. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bacaan di atas tadi, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Iya, pasti akan juga terjadi pada logam. Hanya proses pemanasannya itu berbeda-beda. Jadi logam pasti dia membutuhkan panas yang lebih tinggi, berbeda dengan es. Es ya, walaupun misalnya dengan panas sekian, misalnya tidak terlalu panas, pasti akan berubah. Nah, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencairnya juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersama? Tidak. Untuk memahami itu, kita akan melakukan percobaan. Jadi, pertama adalah ada 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Yang pertama ada es batunya, yang kedua ada coklatnya, yang ketiga ada kapurnya, dan yang keempat ada menteganya. Jadi keempat benda ini pasti akan memiliki waktu yang berbeda-beda mencairnya. Ada yang lebih cepat mencair dan ada yang lambat mencair. Kira-kira di antara keempat ini mana yang cepat mencair? Jadi langkah-langkah percobaannya seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu setiap benda ke dalam gelas. Setiap satu gelas itu kita isi dengan satu benda. Misalnya di sini tadi sudah disiapkan, kemudian diletakkan gelas tersebut di dalam ruang terbuka. Nah, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Baru kita diamkan selama 15 menit. Kira-kira coba perhatikan apa yang akan terjadi. Jadi di sini kita akan mempersiapkan 4 gelas. Pertama adalah diisikan es batu, yang kedua coklat, yang ketiga kapur, yang keempat adalah mentega. Kemudian kita akan didiamkan di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari. Kemudian kita akan perhatikan benda apa yang paling cepat meleleh. Apakah itu es batu, apakah itu coklat, apakah itu mentega atau kapur. Kira-kira mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ada yang cepat dan ada yang lambat, itu karena dipengaruhi panasnya sinar matahari. Nah, jadi kita akan melakukan percobaannya dengan 4 contoh ini. Kira-kira mana yang lebih cepat setelah kita diamkan selama 15 menit tersebut. Nah, saudara, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi juga itu dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Jadi, es itu mencair ya jika pada suhu yang
pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, besi juga dapat dicairkan jika dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, setiap benda mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai menjadi sebut titik leleh. Jadi, anak soleh soleha, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setiap misalnya sebuah benda mencair itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat mencair dan ada juga yang tidak. Tergantung tingkat kepanasannya. Misalnya es batu, dia akan mencair pada 0 derajat Celcius. Berbeda dengan benda-benda lain. Misalnya dengan coklat misalnya, otomatis lebih cepat meleleh atau mencair es daripada coklat. Misalnya lagi ada lagi besi, misalnya besi akan mencair ketika misalnya dalam tingkat kepanasannya yang lebih tinggi. Jadi anak soleh dan soleha, tugas untuk pembelajaran pada hari ini adalah kita akan mempraktekkan di halaman 122 ya. Nah, yang ini kita akan perhatikan halaman 122 ini kita akan menyediakan 4 gelas ya, yaitu isinya satu kita sediakan es batu, coklat, kapur dan mentega. Baru kita perhatikan kira-kira bagaimana dalam waktu 15 menit itu mana yang cepat mencair, mana yang lambat mencair misalnya. Ya, kita akan melakukan percobaan. Nah, di situ sudah ada langkah-langkahnya, ada itu di buku di halaman 122. Dan untuk tugasnya adalah di halaman 123. Kira-kira bagaimana hasil pengamatanmu dari keempat gelas ini? Apakah itu siapa yang duluan mencair, siapa yang paling lambat mencair, kemudian kira-kira kesimpulannya apa? Ya. Kira-kira kesimpulannya dari hasil percobaan ini mungkin dipengaruhi oleh sinar matahari atau mungkin tingkat melelehnya suatu benda berbeda-beda. Ya, baik, anak soleha, pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.